Setiap tanggal 17 Agustus, bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru negeri. Lagu kebangsaan dikumandangkan, upacara bendera digelar, dan rakyat diingatkan tentang perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan dari penjajah. Namun di tengah gegap gempita perayaan itu, ada pertanyaan yang mengusik hati sebagian rakyat. Apakah kemerdekaan itu benar-benar milik kita semua, atau hanya milik segelintir pejabat dan elit? Kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang rakyat Indonesia. Itu bukan hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan jutaan jiwa, darah, dan air mata. Makna kemerdekaan saat itu sederhana tapi mendalam. Bebas dari penjajahan asing, berdaulat menentukan nasib sendiri, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun setelah 79 tahun merdeka, apakah cita-cita itu benar-benar terwujud? Kemerdekaan secara formal. Iya, kita merdeka. Secara hukum dan politik, Indonesia jelas merdeka. Kita punya pemerintahan sendiri, punya undang-undang dan konstitusi, punya kekuatan militer dan diplomasi di dunia internasional. Tidak ada lagi bendera asing berkibar di istana negara. Tapi kemerdekaan tidak hanya diukur dari simbol-simbol itu. Merdeka secara formal tidak selalu berarti merdeka secara nyata. Masalahnya penjajahan gaya baru. Banyak pengamat menyebut bahwa Indonesia memang tidak lagi dijajah secara fisik, tapi masih terjajah secara ekonomi, politik, dan budaya. Ketergantungan ekonomi. Banyak sumber daya alam kita dikuasai oleh perusahaan asing atau konglomerat tertentu. Hasil tambang, minyak, gas, bahkan perkebunan skala besar. Sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri atau hanya dinikmati segelintir orang. Politik yang dikuasai elit. Pemilu memang ada, tapi proses politik sering dikuasai oleh pemodal besar. Partai politik butuh biaya besar, dan ini membuka pintu bagi oligarki untuk mengendalikan kebijakan negara. Budaya konsumerisme. Budaya asing membanjiri ruang publik kita, dari gaya hidup, hiburan, hingga pola pikir. Tidak salah menikmati budaya luar, tapi masalahnya adalah ketika kita mulai kehilangan jati diri dan rasa percaya pada produk sendiri. Bagi sebagian rakyat kecil, kemerdekaan terasa seperti slogan yang indah, tapi sulit dirasakan. Petani masih kesulitan mengakses lahan dan harga jual hasil panen. Buruh bergaji rendah, bahkan masih ada yang dibayar di bawah upah layak. Nelayan sulit melaut karena biaya operasional tinggi dan kebijakan yang tidak berpihak. Pendidikan berkualitas masih menjadi kemewahan bagi banyak keluarga miskin. Sementara di sisi lain, para pejabat dan elit politik menikmati fasilitas mewah dari uang rakyat. Gaji dan tunjangan besar, mobil dinas dan rumah dinas, akses kesehatan dan pendidikan terbaik, hubungan bisnis politik yang saling menguntungkan. Setiap tahun rakyat di desa-desa menggelar lomba 17-an dengan penuh semangat. Panjat pinang, balap karung, tarik tambang. Semua itu adalah bentuk syukur dan kegembiraan. Namun di ruang-ruang ber-AC, para pejabat dan tokoh elit merayakan kemerdekaan dengan pesta formal, pidato panjang dan protokol ketat. Sering kali jauh dari denyut kehidupan rakyat yang katanya mereka wakili. Data menunjukkan ketimpangan kaya miskin di Indonesia masih tinggi. Kekayaan 1% orang terkaya setara dengan gabungan kekayaan separuh penduduk termiskin. Korupsi merajalela di hampir semua sektor, dari proyek infrastruktur, dana bansos hingga suap jabatan. Uang rakyat yang seharusnya untuk pembangunan malah mengalir ke kantong pribadi. Hukum sering tegas kepada rakyat kecil, tapi lunak terhadap pejabat atau orang kaya. Indonesia masih mengimpor beras, gula, daging, bahkan garam, padahal tanah kita subur dan laut kita luas. Kemerdekaan sejati tidak hanya soal politik dan ekonomi, tapi juga mental bangsa. Apakah kita bebas dari rasa rendah diri terhadap bangsa lain? Apakah kita percaya pada kemampuan anak bangsa? Apakah kita berani menolak kebijakan yang merugikan rakyat, meski ditekan pihak asing? Sayangnya masih banyak kebijakan yang tampak mengalah pada kepentingan luar negeri demi investasi atau pinjaman. Kemerdekaan bukan hadiah abadi.
Ia harus dijaga dan diperjuangkan setiap hari. Rakyat harus berani bersuara dan mengkritisi kebijakan yang tidak adil. Media harus independen, bukan corong penguasa atau pemodal. Pendidikan politik harus diberikan sejak dini agar rakyat tidak mudah dibohongi. Budaya gotong royong harus dipertahankan untuk menguatkan solidaritas sosial. Kemerdekaan yang sejati hanya bisa tercapai jika 1. Pemerintah berpihak pada rakyat kecil dalam kebijakan ekonomi dan sosial. 2. Korupsi diberantas tanpa pandang bulu termasuk pada pejabat tinggi. 3. Kedaulatan ekonomi dibangun lewat pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan. 4. Pendidikan dan kesehatan berkualitas dijamin untuk semua warga negara. 5. Budaya nasional diperkuat agar kita tetap punya identitas di tengah arus globalisasi. Kemerdekaan bukan hanya soal mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, atau berpidato di podium. Kemerdekaan adalah ketika setiap warga negara, tanpa memandang kaya miskin, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak, bebas dari ketakutan, dan menentukan masa depannya sendiri. Kalau hari ini hanya pejabat dan elit yang menikmati semua itu, maka kita belum benar-benar merdeka.